akan mulai pembelajaran hari ini. Simak videonya baik-baik ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang jenis bank di Indonesia. Ananda semua pasti sudah tahu bahwa sangat banyak bank yang beroperasi di sekitarmu. Misalnya, jika kamu tinggal di Surabaya, kamu bisa menemukan bank asing seperti Citibank. Belum lagi bank syariah dan bank perkreditan rakyat. Nah, pertanyaannya, bank-bank tersebut jenis yang mana? Nah, ayo kita temukan jawabannya pada video ini. Bank adalah urat nadi perekonomian modern. Dengan adanya bank, perekonomian dapat bergerak dan tumbuh. Sistem perbankan menciptakan uang yang merupakan alat untuk melakukan tukar-menukar. Banyak pedagang, eksportir, pengusaha yang bergantung kepada bank. Mereka membayar harga, bahan pokok produksi, dan tenaga kerja melalui bank. Nah, sedemikian pentingnya peranan bank yang ada dalam perekonomian. Bank di Indonesia ada beberapa jenis. Bank-bank tersebut dapat kita kelompokkan berdasarkan fungsi, berdasarkan kepemilikan, berdasarkan status, berdasarkan penentuan harga, dan yang terakhir yaitu berdasarkan target pasarnya. Sebagaimana yang Ananda ketahui bahwa secara garis besar terdapat dua fungsi bank. Yang pertama ada fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum bank adalah sebagai lembaga penghimpun dana masyarakat serta sebagai penyalurnya, serta juga melaksanakan pelayanan jasa keuangan. Sementara untuk fungsi khususnya, bank berfungsi sebagai agent of trust, agent of development, dan agent of service. Berdasarkan fungsi tersebut, Bank Indonesia dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada bank sentral, bank umum, kemudian ada bank perkreditan rakyat atau BPR, dan yang terakhir adalah bank umum yang khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Kita bahas satu persatu. Kita mulai dari bank sentral. Bank sentral adalah bank yang memegang fungsi sebagai bank sirkulasi, lender of the last resort, dan bankers bank pada suatu negara. Nah, untuk bank sentral yang ada di Indonesia adalah Bank Indonesia. Jenis bank berdasarkan fungsi yang kedua adalah bank umum. Bank umum menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya, untuk pembahasan tentang bank umum akan kita bagi menjadi dua jenis bank umum, yaitu bank umum konvensional dan bank umum syariah. Bank umum konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, yang dalam kegiatannya dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya, dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum disebut dengan bank komersial atau commercial bank. Sementara untuk bank umum syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Pengertian prinsip syariah di sini adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembayaran kegiatan usaha atau untuk kegiatan lain yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Jenis bank yang ketiga berdasarkan fungsi adalah bank perkreditan rakyat atau BPR. Definisi bank perkreditan rakyat menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 Pasal 1 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Untuk jenis produk yang ditawarkan oleh BPR ini relatif lebih sempit jika dibandingkan dengan bank umum. Bahkan ada beberapa jenis bank yang tidak boleh diselenggarakan oleh BPR. Jenis bank berdasarkan fungsi yang keempat adalah bank umum yang khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Bank umum ini adalah bank yang melaksanakan kegiatan seperti pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk pengembangan koperasi, pengembangan pengusaha UMKM, pengembangan ekspor dan impor, serta non-migas, dan yang terakhir adalah pembangunan perumahan.
Demikian materi yang teacher sampaikan pada video kali ini. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kehidupan Ananda berikutnya. Salam sehat dan tetap semangat.